Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik kimia yaitu derivatisasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi derivatisasi. Pengertian dari derivatisasi adalah proses di mana suatu senyawa diubah secara kimiawi, sehingga menghasilkan senyawa baru yang memiliki sifat yang lebih sesuai dengan metode analisis tertentu. Derivatisasi diperlukan dalam analisis menggunakan instrumen GC juga HPLC. Reaksi derivatisasi harus cepat, kuantitatif, dan menghasilkan produk sampingan yang minimal. Nah, berikut adalah subbagian yang akan saya bahas di video ini. Ada tujuan derivatisasi, reagen derivatisasi, sililasi, alkilasi, asilasi, dan yang terakhir adalah spesiasi. Beberapa tujuan dari dilakukannya derivatisasi adalah meningkatkan volatilitas, misalnya senyawa gula. Tujuan utama derivatisasi adalah untuk meningkatkan volatilitas senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap atau non-volatil. Selanjutnya, meningkatkan bentuk kromatogram. Beberapa senyawa tidak menghasilkan bentuk kromatogram yang bagus, misal puncak kromatogram yang tumpang tindih, sehingga diperlukan derivatisasi sebelum dilakukan analisis dengan kromatografi gas. Selanjutnya, meningkatkan deteksi, lalu meningkatkan stabilitas, menurunkan volatilitas, dan yang terakhir adalah menurunkan kepolaran. Senyawa polar yang umumnya akan menyerap permukaan aktif dari kolom dibuat kurang polar dengan adanya derivatisasi. Pemilihan reagen untuk derivatisasi memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan modifikasi kimia yang diinginkan. Jika memungkinkan, reagen yang dipilih tidak beracun. Analit harus reaktif dengan agen derivatisasi. Reagen derivatisasi dan produk yang terbentuk tidak boleh terdeteksi atau harus dipisahkan dari analit. Stabil, dapat direproduksi, efisien, dan yang terakhir adalah tidak berbahaya. Pada GC, ada 3 tipe dasar reaksi derivatisasi. Yang pertama sililasi, kedua asilasi, dan yang terakhir adalah alkilasi. Pengertian dari sililasi adalah metode yang paling umum digunakan, sampel mudah diuapkan. Mekanisme dari sililasi adalah proses ini menghasilkan turunan silil yang lebih mudah menguap, lebih stabil secara termal, menggantikan hidrogen aktif dengan TMS atau gugus trimetilsilil. Sililasi terjadi serangan nukleofilik atau mekanisme SN2. Pelarut yang digunakan dalam sililasi dan tindakan pencegahan. Reagen sililasi akan bereaksi dengan H2O2 dan alkohol, harus dilakukan dengan hati-hati, pelarut harus semurni mungkin, ini akan menghilangkan puncak yang eksesif. Lalu piridin adalah pelarut yang paling umum digunakan. Jika sampel mudah larut dalam reagen, tandanya derivatisasi telah selesai. Reaktivitas gugus fungsi. Kemudahan reaktivitas gugus fungsi dalam sililasi diurutkan dari yang paling besar, ada alkohol, fenol, karboksil, amina, amida, dan yang terakhir adalah hidroksil. Sementara urutan alkohol di yang paling besar adalah alkohol primer, lalu sekunder, dan yang terakhir adalah tersier. Keuntungan dan kerugian dalam sililasi. Keuntungannya adalah kemampuan untuk mensililasi berbagai macam senyawa, sejumlah besar reagen sililasi tersedia, dan yang terakhir adalah mudah disiapkan. Sementara kerugiannya, reagen sililasi peka terhadap kelembapan, harus menggunakan pelarut organik aprotik. Berikut merupakan contoh dari agen sililasi dan juga mekanismenya. Yang pertama ada agen sililasi BSA,
Dan ini adalah mekanismenya. Lalu ada agen sililasi TMCS atau trimetilklorosilan. Dan ini adalah mekanismenya. Berikut adalah contoh dari agen sililasi lainnya. Ada TMSI, BSTFA, HMDS, TBDMSIM, dan yang terakhir adalah DMDCS. Berikut adalah urutan kereaktifan agen sililasi. Dimulai yang paling besar ada TSIM, lalu berurutan hingga yang paling kecil adalah HMDS. Alkilasi mengurangi polaritas molekul dengan mengganti hidrogen aktif dengan gugus alkil. Reagen ini digunakan untuk memodifikasi senyawa dengan hidrogen asam, seperti asam karboksilat dan fenol. Reagen ini membuat ester, eter, alkil amina, dan juga alkil amida. Reaksi utama yang digunakan untuk pembuatan derivatisasi ini adalah perpindahan nukleofilik. Keuntungan dan kerugian dalam reaksi alkilasi. Keuntungannya adalah tersedia berbagai macam reagen alkilasi. Kondisi reaksi dapat bervariasi dari asam kuat hingga basa kuat. Beberapa reaksi dapat dilakukan dalam larutan. Derivatisasi alkilasi umumnya stabil. Sedangkan kerugiannya adalah terbatas pada amina dan hidroksil asam. Reagen yang digunakan seringkali beracun. Selanjutnya adalah agen alkilasi dan mekanismenya. Yang pertama ada agen TMAH, dan berikut adalah mekanismenya. Agen alkilasi selanjutnya ada boron triklorid pada kloroetanol atau metanol, dan berikut adalah mekanisme reaksinya. Agen alkilasi lainnya ada boron trifluorid pada butanol atau metanol, kemudian metanol in acid atau HCl atau H2SO4, dan yang terakhir ada pentafluorobenzil bromid. Asilasi mengurangi polaritas gugus amino, hidroksil, tiol, serta menambah fungsi terhalogenasi untuk ECD. Dibandingkan dengan reagen sililasi, reagen asilasi menargetkan senyawa multifungsi yang sangat polar, seperti karbohidrat dan asam amino. Asilasi mengubah senyawa tersebut dengan hidrogen aktif menjadi ester, tioester, dan amida. Mereka dibentuk dengan asil anhidrid, asil halida, dan mengaktifkan reagen asil amida. Reagen anhidrid dan asil halida membentuk produk samping asam yang harus dihilangkan sebelum analisis GC. Asilasi biasanya dilakukan dalam piridin, tetrahidrofuran, atau pelarut lain yang mampu menerima produk samping asam. Berikut merupakan keuntungan dan kerugian dari reaksi asilasi. Keuntungannya ada penambahan karbon terhalogenasi meningkatkan deteksi oleh ECD, derivatif stabil secara hidrolitik, sensitivitas ditingkatkan dengan menambahkan berat molekul. Asilasi dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mengaktifkan asam karboksilat sebelum esterifikasi atau alkilasi. Sedangkan kerugiannya, turunan asilasi bisa sulit untuk disiapkan. Produk sampingan asam seringkali perlu dihilangkan sebelum analisis. Reagen asilasi peka terhadap kelembapan, dan yang terakhir adalah reagen berbahaya dan berbau. Berikut merupakan agen asilasi dan mekanismenya. Ada agen asetik anhidrid. Berikut merupakan mekanismenya. Agen yang kedua ada TFAA. Berikut merupakan mekanismenya. Dan ini adalah contoh agen asilasi lainnya, mulai dari PFPA, HFBA, fluoroasil imidazol, MBTFA, dan yang terakhir ada PFBCl.
Spesiasi arsen. Arsen adalah unsur yang sangat beracun, berwarna abu-abu, dan bisa terbentuk secara alami. Arsen banyak ditemukan di tanaman, hewan laut, air sumur, air tanah, suplemen minyak ikan yang banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Arsen mempunyai biloks 0, plus 3, dan plus 5. Arsen bersifat toksik, yaitu arsenit dan arsenat, namun tidak beracun pada senyawa arsenik dengan gugus alkil panjang, misalnya arsenobetain dan arsenokolin. Toksisitas arsen berurutan dari yang paling besar ada arsin, arsenit, organic trivalent compound, arsenat, organic pentavalent compound, arsonium, dan yang terakhir ada elemental arsenik. Generasi hidrida atau hybrid generation adalah metode tertua yang digunakan untuk penentuan arsen. Hg didasarkan pada pembentukan gas hidrida untuk beberapa elemen dengan agen reduksi seperti natrium borohidrida dan larutan asam seperti HCl. Arsen dapat diubah menjadi spesies yang mudah menguap dalam Hg, yaitu gas arsen hidrida atau ASH3. Spesies volatil yang terbentuk dapat ditangkap dengan menggunakan temperatur rendah, pelarut, atau adsorben atau serat SPME. Selanjutnya adalah spesiasi merkuri. Semua bentuk merkuri sangat toksik bagi organisme, terutama metil merkuri karena kemampuan bioakumulasi, afinitas tinggi terhadap makromolekul, dan metabolisme yang lambat, sehingga dapat dengan mudah berdifusi dari membran sel dan disimpan dalam darah sehingga mempengaruhi sistem saraf pusat. Berikut adalah teknik spesiasi merkuri. Di sini ada beberapa teknik, yaitu teknik PNT, teknik LPME, dan juga ada teknik SPE atau SPME. Teknik PNT atau Purge and Trap adalah teknik yang melibatkan pembersihan atau purging sampel cair atau padat dengan gas inert seperti argon, helium, atau nitrogen pada suhu sekitar atau sedikit lebih tinggi, serta menjebak atau trap analit yang mudah menguap di Tinex sebagai penyerap padat, lalu diikuti dengan desorpsi untuk analisis GC. Teknik ini adalah teknik ekstraksi atau prakonsentrasi yang paling efektif dan umum digunakan dalam analisis spesiasi merkuri oleh GC. Selanjutnya, ini adalah salah satu jurnal yang saya ambil sebagai contoh dari spesiasi merkuri. Matriks yang digunakan adalah sedimen. Lalu merkuri chemical spesiesnya adalah metil merkuri, pretreatmentnya menggunakan teknik TSE, separation tekniknya menggunakan GC, sementara deteksinya menggunakan ICP-MS. Pada penelitian ini, prosedur modifikasi untuk mengukur isotop merkuri dalam sampel sedimen menggunakan acid leaching ion exchange thiosulfate extraction atau TSE, untuk mengisolasi dan memurnikan merkuri yang dimetilasi dalam matriks. Preparasi sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Step 1 adalah ekstraksi sedimen. Sedimen basah yang terdiri dari 0,5 hingga 2 gram ditimbang ke dalam tabung sentrifuge polipropilen 50 mili. Sampel dibubuhi 50 hingga 100 pikogram metil merkuri. Setelah homogenisasi, 5 mili campuran asam KBr CuSO4 5:1 ditambahkan dan setelah pencampuran yang kuat, 10 mili CH2Cl2 ditambahkan secara kuantitatif. Tabung ditutup rapat dan dibiarkan bereaksi selama 1 jam dalam keadaan gelap, diikuti dengan 2 jam pencampuran kuat dengan shaker kecepatan 330 rpm. Sampel disentrifugasi dengan kecepatan 5000 rpm selama 15 menit
untuk memecahkan emulsi yang mungkin telah terbentuk. Step kedua adalah pemurnian ekstrak. Jumlah ekstrak yang diketahui dengan tepat menurut berat dipindahkan ke botol kaca 7 ml yang bersih dan 2 ml natrium tiosulfat 0,0001 molar ditambahkan ke setiap sampel untuk pemurnian. Sampel diaduk selama 45 menit pada 330 rpm, vortex selama 30 detik, lalu disentrifugasi selama 5 menit pada kecepatan 3000 rpm. Pada titik ini, dua fase dapat diamati di vial. Volume yang diketahui pasti dari fase air atas, kemudian dipindahkan ke dalam botol ekstraksi dan disimpan pada suhu 48 derajat Celcius hingga etilasi dan deteksi. Selanjutnya, pada step 3, yaitu derivatisasi dan prakonsentrasi pada tin ekstrak, sebanyak 0,5 hingga 1 ml ekstrak, kemudian diambil untuk derivatisasi oleh etilasi fase akuos dengan natrium tetraetilborat dan merkuri organik yang mudah menguap, misalnya metil etil merkuri, dibersihkan atau purge dan dijebak pada penyerap Tinex. Step yang keempat adalah trap desorpsi dan separasi menggunakan GC, lalu step terakhir adalah deteksi dengan ICP-MS. Area puncak kromatografi dari isotop yang dihasilkan oleh ICP-MS digunakan untuk menghitung konsentrasi metil merkuri menggunakan lembar kerja terprogram. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait derivatisasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.